Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz, ini kalau bolehlah introspeksi diri, berarti sholat yang mungkin, maaf saya selama ini merasa sudah betul itu ternyata masih jauh ya Pak Ustadz. Ya. Karena jangankan untuk kusuk, tadi Pak Ustadz nyampaikan dengan lisan batin, itu saya membayangkan seperti apa. Kalaulah kita rindu kepada seseorang, kita pernah melihatnya. Kemudian kalau bagaimana mengimplementasikan pada rindu pada Allah itu, kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Mohon caranya. Kemudian satu lagi, untuk supaya sholat kita diterima, kita selalu, maaf saya merasa selalu kita berjamaah di masjid dengan pemikiran atau anggapan bahwa kalau salah satu jamaah itu diterima sholatnya, maka semuanya diterima sholatnya. Apakah pendapat ini kurang tepat Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya Nabi menyuruh kita sholat jemaah ke masjid. Dia pun mendapat 27 derajat. Ada hadis lain menyebut 29, tergantung ininya. Dan yang mengatakan tadi itu adalah ulama. Sebagian ulama berpendapat apabila salah seorang nanti yang khusyuk, ini sholat jemaah bisa terangkat. Dia saling nutupi ya, karena energi jemaah itu kan hadir. Hati itu saling menutupi. Ini lalai, ini ingat Allah, ini lalai, ini ingat Allah gitu kan. Itu keutamaan jemaah. Jadi sebenarnya jemaah itu sangat membantu. Nah ini saya kasih tahu Pak. Kadang-kadang ada salik orang ikut tarekat, ini masih dalam perjalanan, murid masih salik namanya ya. Malas sekali aku sholat ke masjid. Kenapa? Tak khusyuk awak, imamnya pun tak cemana-cemana katanya kan. Bacaannya pun ganggu awak katanya. Nah, sholat di rumah gak usah diikuti Pak, itu godaan namanya. Tetap ke masjid. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita sholat ke masjid itu pahalanya lebih banyak 27 derajat. Kenapa dikasih Allah pahalanya lebih banyak 27 derajat? Semua amalan yang pahalanya lebih banyak itu pertanda amalan itu lebih dicintai Allah. Kalaupun orang tarikat mau mendapat cinta Allah dalam ibadah, sholat jamaah itu tetap lebih dicintai Allah. Begitu saja. Jadi digabung syariat dan hakikat itu. Ya. Jadi cemana Ustaz sholat imamnya aja entah cemana, nggak ada hadir hatinya, kan kerasa ke hati kita Ustaz. Lu jangan ngomong gitu. Ento kalau kuat hadir hatinya tuh satukan rasa ente dengan rasa imam, bantu dia supaya khusyuk imamnya. Gitu kalau ilmu ngerti ilmu lah, kalau ilmu rasa udah paham kayak gitu Pak. Satukan rasamu dengan rasanya, bantu dia ingat Allah, dia akan terasa itu semakin khusyuk dirinya. Maka kalau kita sholat di belakang mursyid itu khusyuknya luar biasa, dibantu sama mursyid di belakang. Wah, hadir hatinya ke Allah hebat. Beda Pak kalau kita sholat tidak sama mursyid. Mursyid nggak mau jadi imam, dia di kanan aja. Kita disuruh imam karena kita syariatnya punya, dan murid sering dikedepankan itu. Dia di belakang aja. Tapi kolbunya gitu kita sholat, oh luar biasa rasanya beda. Ya. Nah, gitu. Jadi disatukan rasa itu kalau orang ngerti ilmu rohani ini. Kadang-kadang nggak ngerti Pak, belum sampai ke sana ilmunya gitu, malas. Sebagian kawan-kawan juga begitu, ada gitu. Makanya jangan heran kalau ada saling itu, malas sekali ke masjid. Kenapa? Ayo imamnya nggak jelas itu orangnya kan. Ada yang begitu, itu sombong, nggak boleh. Ke masjid aja. Kalau kita kuat rohaninya, bantu imamnya supaya lebih khusyuk dia. Ya. Gimana cara bantunya? Nah, saya kasih tahu ilmunya. Satukan rasa kita dengan rasa dia. Baru angkat rasanya, hadirkan ke Allah. Dia ngerasa itu. Kalau dia punya ilmu rasa, ngerasa dia itu terbantu. Kalau nggak punya ilmu rasa ya ada terasa dikit-dikit lah gitu ya. Tergantung ketajaman rasa tadi. Karena ilmu ruh ilmu rasa. Nah, memang Pak kalau kita sudah belajar tarikat ini, aduh sayang kali ya. Cemana lah sholatku dulu-dulu itu kan. Cemana lagi? Saya saja sudah mendalami, sudah merasa gini, aduh kasihannya. Kenapa nggak dari dulu belajar tarikat? Kenapa nggak dari dulu dikasih Allah ilmu ini, mendalami ini? Udah 40 tahun lebih baru dikasih Allah Ta'ala.
Kok nggak dari dulu? Nah itulah. Ya macam mana lagi? Ya, itulah. Kita pun belajarnya bertahap kan, pelan-pelan. Semakin lama semakin sadar kita bahwa sholat kita itu jauh dari sempurna. Ya, sudah dapat kita ilmunya, ya bersyukur saja, syukuri dan terus perbaiki, tingkatkan lagi ya. Nah begitu Pak. Memang disitulah memang kita merasa. Makanya Pak, cuman sih bilang ya, sebenarnya kita kalau orang nggak mau belajar ilmu rasa ini ya kasihan. Cuman macam mana mau dibuat? Gimana maksud orang mau belajar? Ya kan? Dengar kata tarikat aja udah takut. Saya mohon maaf ya, di sebagian masjid saya nyebut tarikat, besoknya langsung gak dikasih ceramah lagi. Ya, ada yang begitu. Nyebut kata tarikat saja udah takut mereka. Ya Allah. Saya sendiri dulu pun seperti itu. Takut saya sama tarikat tuh. Enggak bohong saya Pak. Orang saya ilmu saya syariat S1 S2 3 syariat, saya bisa memahami, wajarlah. Cuma memang harus banyak belajar. Jangan menutup diri. Kita harus belajar ilmu agama ini luas. Nanti kita bisa menimbang mana baik buruk, syariat dipelajari, hakikat juga dipelajari. Kalau nggak dipelajari, nggak ngerti kita. Segala sesuatunya didalami, dipelajari, diteliti. Kalau sudah kita pelajari, teliti, ah ini nggak bagus, sudah buang. Saya belajar tarikat, saya teliti. Ah, begitu saya teliti, ya kok saya makin nikmat sholat, kok saya makin cinta. Ibnu Athaillah pun begitu juga sebenarnya riwayatnya kan. Masih mengkritik aja kerjanya, dikritiknya orang tarikat, murid-murid tarikat. Jumpa sama syekhnya, mursyidnya, ngobrol sama mursyid. Wah, dapat hikmah, akalnya luluh akalnya, nggak bisa berhadapan dengan kolbu mursyid itu. Terakhirnya, waduh banyak hebat kali hikmahnya, hebat. Akhirnya belajar dengan mursyid tarikat. Akhirnya dia jadi mursyid juga kan. Itu Ibnu Athaillah Pak. Jadi kita lihat pengalaman-pengalaman ulama besar. Nah, Il-Ghazali juga sama begitu ya. Saya juga sama, dulu takut sama tarikat. Setelah didalami, ya Allah, ternyata di sini sebenarnya inti ilmu untuk mentauhidkan Allah ya. Ya gitu Pak. Ada lagi? Tadi pertanyaan pertama Ustaz, rindu kepada Allah itu seperti Nah, rasa rindu itu Pak, saya membuat logikanya supaya Bapak memahami. Karena ilmu rindu ini, rasa rindu ini rasa. Ya, bagaimana kita mau menjelaskan rasa orang yang tak pernah merasa? Bagaimana menjelaskan manisnya gula madu bagi orang yang tak pernah mencicipi gula dan madu? Gimana menjelaskan orang Amerika enaknya durian sama mereka makan durian pun tak pernah? Ya kan? Gak connect akalnya nanti Pak. Itulah makanya ilmu tasawuf ini kadang-kadang gak gak connect, gak paham aku Ustaz katanya. Gimana? Nah, makanya saya buat tadi contohnya gini supaya Bapak mudah. Mungkin di antara Bapak Ibu ini kan sebelum nikah dulu kan ada jatuh cinta kan? Ya kan sama perempuan. Nah, bagaimana ketika kita sudah cinta banget, bagaimana munculkan rasa rindu sama dia? Nah, gini mirip lah itu Pak. Coba Bapak ingat-ingat waktu paling mesra, waktu paling mengesankan sama dia. Begitu terdengar, nangis, ya kan? Nangis sendiri kan? Muncul rasa rindu itu. Nah, kalau di dalam tarikat, bagaimana munculkan rasa rindu? Ya ini ya pandang aja, pandang nurjatnya, kosongkan kolbu kita dari selainnya, pandang dia. Nah ini saya praktekkan. Nangis saya Pak, kalau terusin bisa nangis. Kalau terusin bisa nangis. Nah, kapan itu dapat? Ya kalau sudah duduk, sudah rajin zikir, rajin munajat. Kalau nggak rajin ya nggak bisa muncul. Maaf, setengah mati Bapak munculkannya nggak bisa Pak. Kenapa? Saya begitu. Saya munculkan nggak bisa muncul. Setengah jam dimunculkan nggak mau muncul dia. Nggak hadir Allah Taala itu. Nggak hadir rasa rindu itu. Kenapa? Karena belum duduk hati itu, belum kita miliki, belum duduk makomnya, belum di makom itu kita. Ya cinta itu belum melekat, belum mendarah daging sama kita Pak. Ya nggak bisa rindu. Bapak mau ngerindui seseorang, orang Bapak aja benci sama dia, gimana merindukannya? Bapak mau rindui seseorang, sementara Bapak nggak cinta, dipaksa-paksa mau merindukan yang tidak dicintai, macam mana? Ya nggak bisa. Tapi kalau sudah cinta benar, sudah bisa bayangkan
Kalau kita pandang saja itu, pandang, pakai hati kau pandang dia. Lama-lama ketarik rasa kita merasa ingin melihat zatnya. Ketarik rasa kita ke makom cahaya, makom berlapis-lapis hijab kita itu. Terus tembus dimensi-dimensi itu, Pak. Sampai nanti ya, itu rindu. Menjerit lagi dah. Ya Allah. Jadi, tapi kalau lagi orang rame, lagi sholat, ya jangan dipaksakan kali menjerit. Awal tengah-tengah jadi imam. Orang depan belakang gila imam tuh katanya kan. Kalau lagi berjemaah itu disuruh guru ditahan, sekedarnya jadi munculkan. Cukup kita paham merasa Allah, udah nangis-nangis aja, pelan-pelan aja. Ya. Tapi kalau lagi sendiri terserahlah, di dalam kamar lagi munajat, ya udah jerit aja. Ya Allah, biarin aja. Luapkan aja rasa itu. Kenapa rupanya? Orang sendirian aja kok di kamar, ya kan? Tapi kalau depan orang ramai nggak usah. Jadi fitnah. Nah, di antara umat kita ini ada yang menyorot gitu. Lagi orang sufi, orang tarikat zikir disorot. Itu dianggap nanti jerit kemasukan katanya. Kemasukan. Ya namanya orang rindu cinta cemana, Pak? Ente nggak punya rasa rindu sama Allah. Katanya hamba Allah, cinta Allah. Busuk hati ente, busuk mulut ente, dusta. Katanya cinta sama Allah, rindunya nggak pernah muncul. Bohong kan? Katanya hamba Allah nggak cinta sama Allah. Itu pendusta, Pak. Nah, itulah nanti larinya orang Khawarij. Hanya luarnya saja yang kelihatan bagus, kolbunya rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah, ya. Itu, Pak, ya. Ya. Masya Allah. Ada lagi jamaah yang bertanya, silakan bila ada. Baik, kalau tidak ada mari tutup dengan doa, Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa orang tua kami ya Rahman, dosa anak istri suami kami ya Rahim, dosa anak cucu kami ya Arhamar Rahimin, zuriat kami ya Arhamar Rahimin. Kaulah yang menciptakan kami, ampuni juga dosa kakek nenek kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa para ulama-ulama kami, istiqomahkan ulama kami di atas kebaikan, kebenaran, ketakwaan ya Rahman. Jadikan pemimpin kami orang-orang yang soleh, orang-orang terbaik di antara kami, yang takut kepada Allah, yang takut kepadamu ya Allah. Dan juga menyayangi umat Muhammad ini ya Rahman, menyayangi manusia ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan qalbu kami dari binti-binti hitam. Amin. Dosa-dosa dan kesalahan kami, lalai-lalainya hati kami dari Engkau ya Allah, dari bukakan hijab dalam hati kami ya Allah. Amin. Berikan kami, hunjamkan ke dalam hati kami rasa cinta, rasa rindu kepadamu ya Allah. Amin. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifatak. Berikan kami rasa cinta dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Amin. Sebagaimana baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam berma'rifat kepadamu ya Allah. Sebagaimana ma'rifat para wali-walimu yang muhibbin, yang sangat mencintaimu ya Allah. Baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka ya Allah di jalan yang lurus ya Rahman. Suci bersihkan qalbu kami ya Allah. Sadar kami banyak dosa-dosa, binti-binti hitam yang mengotori qalbu kami ya Rabb, karena dosa-dosa dan kelalaian kami. Jika ada dosa kami hapuskan ya Allah, baik kecil maupun besar, jika ada ya Rahman, bersihkan ya Rahim. Bukakan hijab qalbu kami sehingga kami mampu bermusyahadah, menyaksikan Engkau, kenyataan Engkau ya Allah. Amin. Sehingga kami bisa menyaksikan kenyataan-Mu ya Allah. Amin. Jangan hijab kami dengan hawa nafsu kami. Amin. Dengan ego kami, tundukkan ego kami, keakuan kami ya Allah. Amin.
Karena kami ini sebenarnya hamba-Mu, ciptaan-Mu yang Kau ciptakan dari setetes air yang hina, yang tak bertenaga, yang tak berharga, yang tak memiliki apa-apa ya Rahim. Bagaimana kami mau menyombongkan diri di hadapan-Mu ya Allah? Kami tercipta dari tetesan air yang hina, yang tak berharga, tak memiliki apa-apa ya Rahim. Ampuni kami. Amin. Sayangi kami, rahmati kami ya Allah. Berikan kami rezeki-rezeki yang halal, sehingga tidak mengotori jasmani qalbu kami. Jangan sentuhkan jasmani kami kepada yang haram ya Rabb. Amin. Luaskan rezeki kami, berikan kami yang halal-halal saja. Jadikan semua rezeki yang Kau berikan kepada kami sebagai alat kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Amin. Sebagai sandaran rindu kami ya Allah selama hidup di dunia ini, sehingga ketika kami melihat nikmat rezeki yang Kau berikan, kami semakin rindu kepadamu ya Allah. Amin. Semakin menyaksikanmu ya Allah. Amin. Dan semakin menyaksikan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa barik alaihi nuhibbuka fillah ya Rasulullah.